Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesaka, salam pencinta sejarah dan kebudayaan. Untuk para sahabat pesaka di mana saja berada. Kande sahini Ibu Ngandiwi kam baca buku referensi yaitu yang berjudul Sejarah Bersama yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Pagaralam tahun 2005. Penulis almarhum Ahmad Bastari Suwan, almarhum Marzuki Bedor, dan almarhum Eka Pascal. Jadi saya ini kita baca yang halaman 18, judulnya Bab 2 Budaya Megalitik Bersama, sesuai dengan apa yang Ibu Ngan expose akap tadi di status FB Ibu Ngan ya. Judulnya adalah tadi yang di FB tadi Zaman Peradaban Megalitik Batu Gajah Bersama di Kota Pagaralam. Oke. Langsung saja ya. Bab 2 Budaya Megalitik Bersama. Tradisi megalitik dalam lintasan prasejarah. Timbulnya kebudayaan bersama-sama dengan adanya manusia pertama yang menggunakan akalnya. Sejarah kebudayaan meliputi waktu yang sama panjangnya dengan sejarah umat manusia. Dari manusia yang pertama hingga waktu yang sekarang. Waktu yang panjang itu dalam sejarah manusia dibagi atas 3 zaman, yaitu zaman prasejarah di mana manusia belum mengenal tulisan, zaman protosejarah yaitu masa peralihan antara zaman prasejarah ke zaman sejarah. Jadi kira-kira pada saat ini ada tim arkeolog dari sebuah balai lembaga arkeolog menemukan sebuah prasasti, tapi para arkeolog tersebut belum mampu membaca atau menerjemahkan prasasti tersebut. Apakah itu diperkirakan sebuah tulisan atau sebuah simbol, tapi belum bisa mengungkapnya, maka itu masuk ke dalam zaman protosejarah karena belum ada pakar yang mampu menerjemahkan tulisan tersebut. Dan di Besema banyak sekali ya situs-situs protosejarah itu. Jadi tulisan-tulisan zaman prasejarah yang belum bisa diterjemahkan sampai detik ini. Kemudian masuk ke zaman sah sejarah di mana manusia sudah mengenal tulisan. Kerti tahun 1953 halaman 2. Perkembangan budaya manusia pada masa prasejarah secara umum digambarkan berupa tahapan-tahapan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Budaya masyarakat prasejarah Indonesia dibagi menjadi 3 tingkatan kehidupan, yaitu pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan ketiga masa kemahiran atau teknik perundagian. Adanya tahapan perkembangan kebudayaan dengan ciri tersebut kadangkala tidak ditemukan di semua wilayah. Beberapa wilayah di antaranya tidak memiliki temuan dari periode yang paling tua, tetapi memiliki tinggalan budaya yang lebih muda. Seperti di Tanah Besema, kebudayaan prasejarah yang dilaluinya dalam bentuk kebudayaan batu besar atau megalitikum tua. Para ahli memperkirakan budaya megalitik yang masuk ke Indonesia ini melalui 2 gelombang yang besar. Gelombang pertama yang disebut megalitik tua diperkirakan masuk ke Indonesia ini sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Ditandai oleh pendirian monumen-monumen batu seperti menhir, undak, batu, patung-patung simbolis monumental. Gelombang kedua disebut sebagai megalitik muda.
yang diperkirakan masuk ke Indonesia ini sekitar awal abad pertama sebelum Masehi hingga abad-abad pertama Masehi. Sartono 1987 halaman 224. Monumen-monumen yang mewakili kelompok tinggalan megalitik muda antara lain berupa monumen peti kubur, batu, dolmen, dan sarkofagus. Bangunan megalitik terbesar hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Bentuk bangunan kuno ini bermacam-macam. Dan meskipun sebuah bentuk berdiri sendiri ataupun beberapa merupakan suatu kelompok, maksud utama dari pendirian bangunan tersebut tidak luput dari latar belakang pemujaan terhadap nenek moyang dan pengharapan kesejahteraan bagi yang masih hidup serta kesempurnaan bagi si mati. Itu pendapat dari Poesponegoro. Tahun 1982 halaman 189. Bangunan yang paling tua dengan bentuk tersebut dapat diduga umurnya secara nisbi atau relatif. Bentuk-bentuk tempat penguburan dapat berupa dolmen, peti kubur, bilik batu, dan lain-lain. Di tempat kuburan-kuburan semacam itu biasanya terdapat beberapa batu besar lainnya sebagai pelengkap pemujaan terhadap roh nenek moyang tadi seperti menhir, patung nenek moyang, batu saji, batu lumpang, batu lesung, batu-batu dakon, tembok batu atau jalan yang berlapis batu. Beberapa bentuk megalitik tadi mempunyai fungsi lain, misalnya dolmen yang memiliki variasi bentuk yang tidak berfungsi sebagai kuburan, tetapi bentuk-bentuknya menyerupai dolmen dibuat untuk pelinggi roh atau tempat persajian. Dolmen berfungsi sebagai pelinggi di kalangan masyarakat megalitik yang telah maju, serta digunakan sebagai tempat duduk oleh kepala suku atau raja-raja, dan dipandang sebagai tempat keramat dalam melakukan pertemuan-pertemuan maupun upacara yang berhubungan dengan pemujaan arwah leluhur. Hal ini jelas sekali memperlihatkan suatu kepercayaan bahwa yang masih hidup dapat memperoleh berkah dari hubungan magis dengan nenek moyang melalui bangunan megalitik tersebut sebagai medium. Poesponegoro tahun 1982 halaman 196. Sebagai contoh, lumpang batu, lesung batu, dan batu dakon sering didapatkan di ladang atau sawah dan di pinggir-pinggir dusun yang penempatannya mungkin bertujuan untuk mendapatkan kekuatan magis. Itu zaman dahulu Kalau sekarang ini peninggalan-peninggalan megalitik itu tidak lebih dan kurang hanya sebagai aset pariwisata atau aset penelitian untuk para calon-calon sarjana mengambil gelar. Megalitik Besema. Di Sumatera, bangunan megalitik terdapat di bagian selatan pulau tersebut, yaitu di dataran tinggi Tanah Besema. Daerah ini terletak di antara Bukit Barisan dan Pegunungan Gumai di lereng Gunung Dempo. Peninggalan situs megalitik di daerah ini pernah dilaporkan oleh Ullman tahun 1850, Tombring tahun 1870, Engelhardt tahun 1891, Krom tahun 1918, Westerning tahun 1922 dan Hoven tahun 1927 yang hampir semuanya beranggapan bahwa bangunan-bangunan tersebut merupakan peninggalan Hindu. Pada masa tahun 1929, Van Erde mengunjungi tempat tersebut. Ia berbeda pendapat dengan anggapan-anggapan para seniornya yang terdahulu. Van Erde menyatakan dengan tegas bahwa peninggalan megalitik di Besema tidak pernah dipengaruhi oleh budaya Hindu, tetapi masih termasuk dalam jangkauan masa prasejarah.
Bentuk megalitik tampak nyata pada peninggalan tersebut seperti pada menhir, dolmen, dan lain-lain. Kemudian Van der Hoop melakukan penelitian yang lebih mendalam selama lebih kurang 7 bulan di Tanah Besema. Ia menghasilkan publikasi lengkap dengan megalit di daerah tersebut. Publikasi ini sampai kini masih sangat berharga bagi para peneliti situs-situs megalit di Tanah Besema. Van Herkeren telah membuat ikhtisar tentang penemuan-penemuan megalitik di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Sedangkan Peacock mencoba membahas megalitik Besema ini dari sudut pandang sejarah dan fungsinya dalam usaha penelahan kehidupan sosial masa lampau. Yang pasti, di Tanah Besema, Sumatera Selatan, pernah ada budaya yang hidup dan berkembang dalam lintasan prasejarah. Hal ini terbukti dengan banyaknya peninggalan budaya megalitik yang tersebar di kota Pagar Alam tersebut. Temuan-temuan megalitik paling menarik di Tanah Besema adalah arca-arca batu yang dinyatakan oleh von Heine Gelderen bergaya dinamis dan statis. Arca-arca ini juga menggambarkan bentuk-bentuk binatang seperti gajah, harimau, dan monyet. Kelihatan bentuk-bentuk arca yang membulat dapat ditafsirkan bahwa pendukung budaya megalitik di sini memilih bahan batunya sesuai dengan bentuk arca yang akan dipahat. Kemudian pahatan arca itu disesuaikan lagi dengan bentuk asli batunya. Plastisitas seni arca yang menonjol ini menandakan keahlian si pemahatnya. Sebagian besar arca-arca tersebut mewujudkan seorang lelaki yang bertutup kepala berbentuk topi baja, bermata bulat yang menonjol dengan dahi menjorong, yang semuanya memperlihatkan ciri-ciri khas Negrito. Arca-arca ini selanjutnya memakai gelang tangan, kalung, sedangkan pedang pendek yang lurus dan runcing tergantung di pinggang. Bagian kaki dari betis sampai pergelangan kaki tertutup oleh lilitan pembalut kaki. Kadang-kadang di pundak tampak ponco, yaitu selembar kain penutup punggung seperti yang biasa dipakai oleh orang Amerika Latin atau jemaah asli suku Amerika itu, yaitu suku Indian, suku Maya yang ada di Amerika itu. Mereka pun mempunyai lambang ukiran seperti mirip lambang Mendale Kencana Mandulike itu kan. Ternyata itu setelah diteliti oleh salah seorang ahli arkeolog, dinyatakan bahwa itu adalah penanggalan miliknya suku Maya, suku Indian asli yang ada di Amerika. Apakah hubungannya antara suku Amerika Latin itu dengan suku di Tanah Besema ini? Jawaban kami yaitu masih diperlukannya penelitian lebih lanjut tentang hal ini ya saudara-saudara. Arca-arca ini tersebar di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Oke, ini dia salah satu batu gajah dari situs Kota Raya koleksi Museum Bala Putra Dewa. Jadi yang nak batu gajah ini harus datang ke Museum Bala Putra Dewa yang ada di Palembang. Oke. Temuan batu gajah dapat membantu usaha penentuan umur secara relatif dengan gambar negara itu sebagai petunjuk yang kuat. Selain petunjuk lain seperti pedang yang mirip belati Dongson, serta benda-benda hasil penggalian yang berupa perunggu dan manik-manik dari petunjuk di atas, para ahli
berkesimpulan bahwa budaya megalitik di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Lahat Kota Pagaralam, berlangsung pada masa Perundagian. Pada masa ini, teknik pembuatan benda logam mulai berkembang. Sebuah nekara juga dipahatkan pada arca dari air kuar. Arca ini melukiskan dua orang prajurit yang berhadap-hadapan, seorang memegang tali yang diikat pada hidung kerbau dan orang yang satunya memegang tanduknya, kepala sirigala, tampak di bawah nekara perunggu tersebut. Selain temu-temuan di atas, terdapat pula benda-benda megalitik batu palung dan batu lesung. Batu palung adalah jambangan batu yang berbentuk panjang dengan sudut-sudut membulat. Jambangan ini fungsinya dipergunakan untuk menyimpan tulang-tulang manusia, seperti yang dilakukan di Nias. Batu-batu palung antara lain terdapat di Pajar Bulan, Impit Bukit, Gunung Migang, Tebat Gunung, Dusun Pagaralam, Pulau Panggung. Di beberapa tempat, batu palung tersebut dibentuk seperti tubuh manusia. Bahkan di dekat Tebat Beluhu, sebuah palung dipahatkan bersama-sama dengan arca manusia. Seolah-olah manusia tersebut memeluk palung. Arca tersebut berbentuk seperti arca-arca yang umumnya terdapat di daerah Besema. Masuk lagi ke lukisan purba di Besema. Dalam bidang seni tradisi megalitik di Besema telah mengenal seni lukis yang berkualitas tinggi, baik dari segi bentuk maupun dari tata warna. Gaya naturalis serta gaya-gaya stilir telah muncul pada berbagai dinding kubur batunya yang dapat dilihat di situs megalitik Tanjung Ahe, megalitik Tegowangi, dan megalitik Kutehaya Lembak. Lukisan purba di Dusun Tanjung Ahe ditemukan pertama kali oleh Van der Hoek. Sedangkan yang di Dusun Tegowangi dan Dusun Kutehaya Lembak ditemukan oleh penduduk sekitar tahun 1987. Lukisan tersebut mempunyai perpaduan warna yang menunjukkan bukti bahwa pembuatnya sudah mempunyai teknik yang berkualitas tinggi dalam penguasaan tata warna. Menurut hasil analisis bentuk yang dilakukan Hoek, lukisan dari kubur batu Tanjung Ahe menggambarkan seorang manusia yang sedang mengendarai seekor kerbau yang mengacu pada bentuk antropomorfik, bentuk manusia dan bentuk fauna baik jenis kerbau maupun kera. Pada lukisan dari kubur batu tersebut di Tegowangi dan di Kutehaya juga memiliki kualitas tinggi baik dipandang dari sudut estetika maupun simbol yang melatar belakanginya. Tampak lukisan tersebut merupakan suatu pesan dari pelukisnya dalam bentuk simbol yang mengacu pada perilaku kehidupan religius masa itu. Analisis laboratorium yang dilakukan oleh Samidi dari Direktorat Perlindungan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala berhasil mengungkap tentang bahan-bahan yang digunakan memakai warna hitam, merah, putih, dan kuning. Warna merah pada masa prasejarah telah menduduki tempat yang sangat penting. Warna merah telah banyak digunakan dalam upacara-upacara prosesi penguburan pada berbagai kubur dari masa prasejarah dalam gua maupun ditemukan di Kyoken Modinger. Sampah kerang sering dijumpai adat menabur dengan warna merah. Tampaknya penggunaan warna cat dalam lukisan purba telah memiliki suatu makna dan kaidah yang sudah menjadi kesepakatan dalam berbagai pola hias pada masa purba atau sampai pada masa kini. Warna-warna tersebut masih tetap mempunyai arti yang tersendiri. Objek lukisan purba di Besema di atas adalah manusia, fauna, flora, benda buatan manusia, dan alam. Lukisan manusia digambarkan dengan susunan anatomi yang lengkap terdiri dari kepala, leher, badan, kaki, dan berbagai anggota badan seperti hidung, mata, mulut, dan lain-lain secara lengkap. Walaupun demikian, penggambaran tokoh manusia dibuat dalam
proporsi yang tidak sebenarnya, antara lain posisi kepala terlalu ke depan sehingga objek lukisan seolah-olah bongkok. Demikian pula kadang-kadang badan terlalu gemuk dan leher terlalu pendek. Penggambaran kaki seorang tokoh biasanya lebih pendek dibandingkan dengan anggota badan lainnya. Tokoh manusia banyak menunjukkan bentuk fisik seperti fisik orang negro. Di dalam kubur batu di Dusun Teguwangi, tokoh-tokoh manusia ada yang digambarkan seperti seorang wanita. Lukisan dalam bentuk binatang fauna terdiri dari binatang liar dan binatang yang telah dibudidayakan. Binatang antara lain adalah harimau, burung hantu, dan ular. Sedangkan binatang yang telah dibudidayakan antara lain lukisan kerbau. Lukisan ini tampak erat sekali dengan pemahaman penduduk tradisi megalitik dengan lingkungan. Binatang yang menjadi objek lukisan terdapat di hutan belantara Besema seperti juga pada tinggalan arca. Maka lukisan purba Besema mempunyai maksud yang hampir sama, yaitu bertujuan sebagai harapan terjadinya keakraban antara manusia dengan binatang hutan yang ganas. Oke. Demikianlah uraian singkat dari Ibu Ngan. Lebih dan kurang Ibu Ngan minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung di lain waktu. Bye-bye.